Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ananda soleh-soleha di rumah? Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah, Ustazah kembali lagi menyapa Ananda melalui video pembelajaran di kelas 6 mata pelajaran IPA. Baiklah, soleh-soleha sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, berdoa dulu ya, membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alimni bis-sholihin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Ananda dimudahkan dalam memahami materi kita kali ini. Insyaallah. Amin. Oke. Nah, adapun materi kita pada kesempatan kali ini adalah tentang rotasi dan revolusi. Jadi, rotasi dan revolusi bumi dan rotasi dan revolusi bulan. Apa itu rotasi dan apa itu revolusi? Yuk kita pelajari bersama-sama. Adapun poin materi pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, rotasi dan revolusi bumi. Kemudian yang kedua, dampak rotasi dan revolusi bumi. Yang ketiga, rotasi dan revolusi bulan beserta dampaknya. Baiklah, soleh-soleha yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Sebelum kita lanjutkan poin-poin materinya, membahas poin-poin materinya, kita simak dulu surah At-Taubah ayat 36 ya tentang fungsi bulan yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu dan perangilah kaum musyrikin, itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi salah satu jadi ada beberapa fungsi bulan ya yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Salah satu fungsinya yaitu supaya kita mengetahui waktu bahwa dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Jadi kita mengetahui ada bulan Ramadan, kemudian ada bulan Muharram, bulan Safar dan beberapa bulan yang lainnya. Nah, itu supaya kita mengetahui waktu-waktu di dalam satu tahun itu. Itulah salah satu fungsi bulan. Iya. Nah, apa tujuan kita mempelajari materi kali ini? Ya, ada 4 poin, yaitu yang pertama, kita mampu setelah mempelajari materi ini, diharapkan kita mampu menjelaskan pengertian rotasi bumi. Kemudian yang kedua, kita mampu menjelaskan pengertian revolusi bumi. Yang ketiga, kita mampu menjelaskan dampak rotasi dan revolusi bumi. Dan yang keempat, kita mampu menjelaskan tentang apa itu rotasi dan revolusi bulan. Nah, kita langsung ke materinya ya. Jadi ini tentang rotasi bumi dan revolusi bumi. Perhatikan ya. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada sumbunya. Jadi arah rotasi bumi dari barat ke timur. Nah, untuk melakukan satu kali rotasi, bumi memerlukan waktu 23 jam, 54 menit, dan 4 detik. Nah, waktu untuk satu kali rotasi disebut kala rotasi. Jadi rotasi bumi itu, bumi ini ya, bumi berputar di sumbunya. Jadi bumi berputar di sumbunya. Bumi berputar di tempatnya. Nah, waktu yang diperlukan adalah kurang lebih 24 jam. Nah, itu dalam waktu hitungan sehari. Jadi perbedaan siang dan malam karena bumi berotasi. Nah, sedangkan revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Nah, revolusi bumi merupakan akibat dari tarik-menarik antara gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi. Nah, waktu yang ditempuh revolusi bumi dalam satu kali mengelilingi matahari adalah 365 dan seperempat hari atau lebih kita kenal dengan 1 tahun. Nah, jadi ini ya, jadi ini matahari, kemudian bumi mengelilingi
matahari, disebut sebagai revolusi bumi. Jadi, misalkan, apa nih ya Ustazah tidak ada bola. Nah, ini adalah matahari, kemudian ini adalah bumi. Nah, bumi ketika dia mengelilingi matahari, ya, mengelilingi matahari selama 365 hari, itu disebut sebagai revolusi bumi. Nah, ketika bumi berputar di tempatnya, ya berputar di sumbungnya, berputar selama kurang lebih 24 jam, maka itulah yang disebut sebagai rotasi bumi. Jadi, dalam satu waktu itu bumi melakukan dua gerakan, yaitu rotasi dan revolusi. Jadi, bumi sambil bergerak di tempatnya, ternyata ya, Masya Allah, bumi juga bergerak mengelilingi matahari. Jadi, berputar berputar ya, berotasi, kemudian sambil berotasi juga berevolusi. Ya, itu tentang rotasi dan revolusi bumi. Nah, apa akibat dari rotasi dan revolusi bumi? Akibat dari rotasi bumi, ya, adanya perbedaan waktu. Perbedaan waktu satu tempat dengan tempat yang lainnya karena sekali rotasi bumi atau dalam 24 jam, setiap tempat di permukaan bumi telah berputar sebesar 360 derajat. Kemudian akibat rotasi yang kedua adalah adanya pergantian siang dan malam. Kenapa? Karena bagian bumi yang menerima sinar matahari akan mengalami siang dan yang bagian bumi yang tidak menerima sinar matahari akan disebut malam, ya. Kemudian yang ketiga, adanya pergerakan semu matahari dari timur ke barat, seakan-akan matahari dan benda-benda langit lainnya melawan rotasi bumi dari barat ke timur. Nah, sedangkan akibat dari revolusi bumi, yaitu adanya perbedaan lama siang dan malam. Perbedaan lama ya, kemudian adanya gerak semu tahunan matahari. Oke, kita lanjut ya ke gerakan bulan. Ada dua juga, yaitu rotasi dan revolusi bulan. Rotasi bulan adalah perputaran bulan pada porosnya dari arah barat ke timur, sama ya dengan rotasi bumi tadi. Dalam satu kali rotasi, bulan memerlukan waktu yang sama dengan satu kali revolusinya mengelilingi bumi. Nah, saat ini bulan berotasi setiap 29 hari. Nah, revolusi bulan adalah peredaran bulan mengelilingi bumi dari arah barat ke timur. Satu kali penuh revolusi, bulan memerlukan waktu rata-rata 29 hari. Jadi sama dengan bumi tadi ya, bedanya kalau bumi berevolusi terhadap matahari, kalau bulan berevolusi terhadap bumi. Nah, apa akibat atau dampak dari rotasi bulan dan revolusi bulan? Nah, rotasi bulan akibatnya yaitu bulan selalu nampak sama saat dilihat dari bumi karena rotasi dan revolusinya terhadap bumi sama yaitu 29 hari. Kemudian revolusi bulan dampaknya adalah terjadinya gerhana bulan dan matahari, kemudian ada pasang surut air laut, kemudian terjadi bulan purnama dan adanya tahun Hijriyah. Nah, alhamdulillah, soleh-soleha, demikianlah materi yang Ustazah sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga mudah dipahami. Syukron atas perhatiannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.